Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini kita bicara tentang budaya kesehatan selamatan kerja. Kesehatan sudah kita bahas di topik sebelumnya. Selamatan dan K3 akan kita bahas sekarang. Apa sih budaya K3 itu? Sebelum masuk ke K3, kita ngomongin budaya dulu. Budaya adalah pengetahuan yang diperoleh, yang digunakan orang untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku. Budaya juga bisa diartikan sebagai pengetahuan dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang semua model pengetahuannya digunakan selektif untuk memahami dan mengimplementasikan lingkungan yang dihadapi dan untuk mendorong menciptakan tindakan yang diperlukan. Budi dan daya, olah rasa, raga, semua yang didapat manusia keilmuannya untuk mendapatkan sesuatu atau menghadapi sesuatu. Budaya juga bisa diartikan sebagai keseluruhan dari sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Untuk hal tersebut, maka wujud kebudayaan bisa menjadi suatu gagasan atau pikiran manusia yang abstrak, kemudian juga gagasan dan tindakan sosial yang lebih konkret, dan ini dapat diamati. Kemudian yang ketiga adalah hasil karya benda yang berupa fisik yang hasil dari budaya. Unsur kebudayaan yang universal bisa pertama bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga adanya organisasi sosial, empat adanya sistem peralatan hidup dan teknologi yang digunakan manusia, 5. Sistem mata pencaharian, hidup dan ekonomi. 6. Agama dan 7. Kesenian. Dari sini bisa disimpulkan bahwa diperlukannya kekuatan untuk menjadikan kesehatan selamatan kerja sebagai bagian dari budaya. Fungsi dari kebudayaan pertama, memberikan arah dan pola bagi tindakan manusia. Yang kedua, untuk menentukan tujuan kultural tindakan manusia. Yang ketiga, sebagai pengintegrasi manusia ke dalam kelompok. Keempat, sebagai penentu batasan tentang apa yang baik yang harus dilakukan serta apa yang jelek yang harus ditinggalkan. Yang kelima, sebagai jalan untuk mengatasi persoalan hidup manusia. Kita melihat statistik kecelakaan di seluruh dunia, 270 juta kecelakaan terjadi dalam setahun. 160 juta pekerja menderita penyakit akibat bekerja. Kematian 2,2 juta dan kerugian finansial sebesar 1,25 triliun US dollar. Tahun 2002 sampai 2005 datanya ada 300.000 kecelakaan, 5.000 kematian, 500 cacat, dan lebih dari 550 miliar yang dikeluarkan oleh jam sostek. Ini kerugian dari data. Kerugiannya lebih besar dari itu karena pasti ada kerugian tidak langsung di mana semua sektor yang terkait. Kecelakaan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu, maka perlu kita hindari sebaik mungkin. Diperlukan usaha yang cukup kuat untuk ke sana. Bagaimana itu bisa dihindari? Bagaimana melakukan penerapan sistem K3 yang tepat. Jadi, diperlukan kesadaran. Dengan adanya budaya, maka diharapkan sistem penerapan K3 ini juga menjadi budaya. Bukan hanya sekedar peraturan, tetapi menjadi kesadaran. Disinilah kuncinya, membuat orang sadar akan kebutuhan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Merujuk ke pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Ini sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Sebelum kita bicara tentang peraturan-peraturan
alangkah baiknya jika kesehatan selamatan kerja bukan hanya sebagai aturan, tetapi sebagai budaya. Ketika menjadi suatu budaya, maka orang akan melaksanakan K3 bukan karena terpaksa, tetapi dengan kesadaran. Dan kesadaran yang timbul ini akan membuat orang lebih untuk mawas diri, lebih untuk bertanggung jawab atas diri, lingkungan, terutama jika pekerjaannya berkaitan dengan hal yang sangat berbahaya, maka diperlukan kesadaran untuk menjaga diri sebelum kita bicara tentang aturan. Karena aturan itulah adalah pencegahan. Pencegahan yang terbaik adalah pencegahan di dalam diri sendiri. Kita harus paham diri sendiri, kita harus mengerti kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan jika terjadi hal sesuatu, dan bagaimana cara mencegahnya. Maka diperlukan kesadaran yang sangat kuat. Hal itu akan lebih mantap jika dilakukan dengan mawas diri dan itu menjadi suatu budaya. Budaya yang dilakukan sehari-hari, budaya jika tidak melakukan itu, maka itu suatu kesalahan. Karena ada hukum sosial yang melibatkannya. Semisal, sekarang di era pandemi menggunakan masker. Pertama mungkin diharapkan ada kesadaran, tapi untuk saat ini dipaksa. Kedepannya, orang harus mawas diri, kenapa harus menggunakan masker? Kalau itu menjadi suatu budaya, itu menjadi baik. Ya tentunya kita berharap ini segera berakhir, sehingga kita tidak perlu menggunakan masker lagi. Filosofi dari K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja khususnya, dan masyarakat industri secara menyeluruh. Apabila seluruh potensi bahaya terkendali dan memenuhi standar keamanan, maka diharapkan kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produksi lancar, yang pada gilirannya akan menekankan resiko terjadinya kerugian, sehingga produktivitas dapat meningkat. Kepedulian terhadap K3 juga tergantung pada informasi tentang aspek K3 yang akan sangat membantu kita dalam menentukan apakah sudah sesuai atau belum dengan standar yang ada. Pengetahuan atau pengertian tentang aspek K3 sangat membantu semua pihak untuk menghitung resiko yang bisa kita lihat jika melaksanakan atau tidak melaksanakan K3 dari perspektif pikiran sehat.